Oke. Ya. Nah, tentang residence time distribution, ini sebenarnya materi pengayaan. Pada akhirnya eh, reaktor tersebut gak ada yang, kan ada kita bahas konfigurasi reaktor ideal seperti CSTR, PFR, batch reaktor, kemudian yang tiga itulah. Continuous stirred tank reactor. Apa konsep dasar dari reaktor yang continuously stirred? Elia, apa asumsinya ketika merancang reaktor seperti itu? Kamu nggak bisa ini ya, open mic ya? Harus ngerti ya? Karena saya harus buka Zoom nih. Oh, oke lah. Ya, eh kamu lah tetap walaupun nggak bisa ngomong tetap bisa ketik kan. Apa konsep dari CSTR sebenarnya? Karena katanya dia kan continuously stir tank. Ketika kita membuat reaktor dengan asumsi itu CSTR, artinya teraduk secara sempurna. Kalau teraduk secara sempurna apa artinya? Kalau teraduk secara sempurna, mau dimanapun saya ambil, baik di dasar tangki, di permukaan tangki, di pinggir-pinggir tangki, atau di tengah tangki, semua konsentrasinya sama. Itu kemarin asumsi kita di CSTR kan, gak ada zona yang lebih tinggi konsentrasinya. Ya, semua bagiannya sama, konsentrasinya sama, betul. Itu. Itu proses yang terlalu ideal. Itu sudah oversimplification. Tapi untuk keperluan perhitungan awal adalah dibuat asumsi demikian untuk penyederhanaan perhitungan. Tapi pada aktualnya, karena kan orang engineer kan, pasti bekerja dengan reaktor nyata. Ketika bekerja dengan reaktor nyata, ternyata mana ini? Mana. Ketika bekerja dengan reaktor nyata, ternyata tidak demikian. Reaktor tersebut tidak teraduk secara sempurna. Berarti ada area yang kita sebut sebagai area dead zone, ada area yang kita sebut sebagai area sorry sebentar saya ini kan sorry biar tampak tetap muka kalian. Gimana ya caranya? Sebentar. Kelihatan nggak saya share screen? Stop share coba ya. Stop share. 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 Oke. Ya. Oke. Nah, ada yang berperilakunya. Jadi tujuannya adalah, ini adalah metode residence time distribution, adalah metode untuk memahami perilaku aliran nyata reaktor dalam reaktor kimia. Cara untuk kita mengetahui bagaimana perilaku nyata cairan dalam reaktor kimia tersebut. Cairan atau senyawa atau padatan atau apapun reaktan yang terdapat dalam tangki reaktor, bagaimana perilaku nyatanya. Maka itu dipelajari melalui konsep yang disebut residence time distribution. Prinsipnya gimana? Ke dalam suatu, tunggu ya. Oke. Nah, sebelum itu tujuannya ini tadi ini mempelajari apa itu RTD. RTD adalah sebagai tools analytical tools untuk tadi dia bukan berupa software, bukan berupa apa, enggak, lebih ke persamaan. Tapi cara untuk mengkarakterisasi reaktor yang tidak ideal. Atau untuk minimal mengetahui apakah reaktornya berperilaku mendekati reaktor ideal CSTR atau mendekati PFR atau gabungan keduanya. Gitu. Jadi RTD itu lebih ke reaktor ini ya, continue. Jadi ini applicable untuk reaktor continue. Jadi batch enggak gitu. Nah, bagaimana nanti apa yang perlu diambil dalam proses eksperimen mencari RTD, ada setidaknya 3 kurva yang akan diperoleh, yaitu kurva C, kurva E, dan kurva F. Oke, dulu. Kemudian ada beberapa parameter statistik untuk mengetahui
residence time distribution. Ada mean residence time, variance, dan fraksi fluida. Jadi ada 3 kurva, dan dari 3 kurva ini ada beberapa parameter statistik untuk mengukur RTD tadi, residence time rata-rata, mean residence time, dan variance. Kemudian diagnosa. Dengan RTD reaktor nyata kita bisa bandingkan ini dengan PFR, dengan CSTR, dan satu lagi nih LFR baru ya. LFR adalah laminar flow reaktor. Pernah dengar laminar? Dari mana pernah dengar laminar? Apa aliran Friedel laminar? FP1. Gimana aliran Friedel laminar versus turbulen? Mana yang lebih cepat? Turbulen atau laminar? Yang turbulen lebih cepat, laminar lebih lambat. Nah, jadi ada laminar flow reaktor. Lalu mengidentifikasi berdasarkan data RTD apakah terjadi bypassing, apakah ada terjadi channeling, dan apakah ada terjadi dead zone. Untuk konsep RTD kalian belajar mengenai tadi ada ya, tadi ada yang disebut kurva C, kurva E, kurva F, kemudian ada mean residence time, variance, dan lain-lain. Lalu ada bypassing, channeling, dan dead zone. Masing-masing maknanya apa? Gitu. Oke. Tadi. Bypassing ini contohnya. Jadi dia cairannya tuh masuk tanpa melalui proses pengadukan, langsung bypass. Ibaratnya kalau kau bypass itu kan ini ya, jalan pintas. Jadi dia melalui proses, jadi cairan tersebut daerah yang tidak diaduk karena dia bypass melewati jalan pintas sebelum ke bawah reaktor. Jadi dia langsung keluar dari reaktor sebagai produk tanpa melalui proses keseluruhan. Jadi dia seperti mengambil jalan pintasnya. Itulah disebut sebagai bypass mixing. Contohnya adalah biasanya itu di permukaan karena stirrer atau pengaduk biasanya agak di bawah. Kan ya kalau stirrer kan nggak pernah pas di atas kan, karena kalau di atas nanti jadi membentuk foam. Agak di bawah misalnya dia. Tapi jangan bawah kali. Nah, dia di daerah sini, di tengah-tengah. Adanya pengadukan di tengah menyebabkan ada potensi aliran bypass di sini dan aliran dead zone di sini. Apa tuh dead zone? Daerah mati, gak teraduk, gak bergerak, itu aja. Jadi kalau bypass mixing dia masuk dan keluar tanpa melewati stirrer. Kalau dead zone dia berada di bawah, gak keluar gak masuk, gitu. Oke? Jadi ada yang langsung keluar tanpa melalui proses pengadukan, ada yang tidak keluar dan tidak masuk dan dia dari zona mati. Itu tadi itu dead zone. Nah yang belum ada itu ya. Sama bypass dengan short circuiting. Jadi dia ambil jalan pintas. Channeling itu belum saya jelaskan. Hanya dulu yang ada gambarnya kebetulan. Nah, apa tujuannya RTD tadi? Karena reaktor tuh by default sulit untuk mendekati kondisi ideal. Tapi kita ingin sebisa mungkin mendekati kondisi ideal. Karena ketika mendekati kondisi ideal, berarti konversi berlangsung hampir maksimal. Gitu. Jadinya tujuan dari RTD atau Residence Time Distribution Analysis untuk mendiagnosa apakah ada potensi masalah pada reaktor yang sedang beroperasi. Kedua, untuk memprediksi berapa konsentrasi produk yang keluar atau konsentrasi reaktan yang keluar dari reaktor non-ideal tersebut. Karena kalau kita pakai asumsi ideal PFR CSTR, pasti akan ada deviasi dari nilai ideal ini. Sekarang kalau kita nggak bisa kita ketemu angkanya di observe dia, misalnya kalau dihitung secara asumsi ideal dapat laju reaksi, dapat konversi 90%. Ternyata ketika kemudian dipakai reaktornya konversinya cuma 70%. Kalian kan kemarin fermentasi batch. Sudah expect misalnya karena saya temukan di fasa log, kemudian saya hitung dengan mu-nya dan segala macam, dapat saya ya gini yield sel substratnya. Nah, ternyata beda dengan nilai mu yang kalian eksperimental dengan yang data aktual. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, jadi untuk prediksi dari hasil untuk mendiagnosa apa yang salah, sama juga untuk memprediksi berapa hasil yang baru. Karena dengan adanya RTD, saya bisa tahu mungkin ada dead zone. Ada daerah di dalam labu LNMR tersebut yang tidak teraduk sempurna.
Artinya selmu jadi nggak punya akses ke substrate yang ada di situ. Asumsi pengadukan sempurna nggak bisa dipakai. Kedua, ada mungkin bypass mixing. Ketiga, ada mungkin channeling. Nah, itu kurang lebih di gambaran pertamanya. Apa itu residence time? RT adalah waktu yang dihabiskan molekul di dalam reaktor. Satu saya segede ini, berapa lama waktu yang dihabiskan sejak dia masuk sampai dia keluar? Itulah resident time. Waktu resident time. Ketika semua elemen memiliki resident time yang sama, semua elemen dalam apa itu hampir sama resident time-nya, berarti dia mendekati perilaku PFR ideal atau plug flow ideal. Tapi jika ada distribusinya, ada yang lebih lama, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tidak merata semuanya, nggak sama dia kurvanya, ada fluktuatif seperti ini, berarti mendekati perilaku non ideal. Nah, tadi ada fungsi apa? C, CT, ET, dan FT. CT adalah kurva C terhadap T. C adalah konsentrasi, T adalah waktu. Itu CT. Profil konsentrasi terhadap waktu. Itu CT ya. Kedua, ET. ET adalah fraksi fluida yang keluar setelah berada di dalam reaktor selama waktu antara T dan TDT. Kalau kita integralkan dari 0 sampai tak hingga, ETDT itu sama dengan 1. Jadi berapa fraksi fluida yang keluar setelah berada di reaktor dalam waktu T dan T plus DT. Gimana menghitung ET? Nah, lalu ada namanya fungsi kumulatif. Fungsi FT adalah distribusi kumulatif yang menyatakan fraksi fluida keluar dengan waktu tinggal kurang dari atau sama dengan T. Nah, sedangkan kalau dari 0 sampai T, FT adalah integral dari 0 sampai T ET/dt. Untuk fraksi fluida yang tinggal lebih lama dari T, 1 kurang FT adalah dari T sampai tak hingga ET/dt. Keywordnya FT menjawab berapa fraksi fluida yang keluar dalam waktu kurang dari T. ET menjawab berapa fraksi fluida yang keluar setelah tinggal selama waktu tertentu. Saya punya reaktor yang saya operasikan selama 2 jam. Kemudian di jam pertama saya ambil data konsentrasinya. Berapa reaktan yang keluar dalam waktu kurang dari 2 jam tersebut, dalam waktu 1 jam tersebut, dengan time window tadi 2 jam, maka itu adalah FT, fraksi fluida yang keluar dalam waktu 2 jam. Tadi apa? Anggap ya, keseluruhan waktunya adalah 2 jam. Kemudian di jam ke-1 saya ambil data. Berapa fraksi fluida yang keluar dalam jam pertama tersebut, itu FT. Berapa yang belum keluar adalah 1 kurang FT, yang masih tinggal di dalam reaktor. Sementara ET menyatakan berapa yang keluar dari berapa fraksi fluida yang keluar setelah tinggal selama waktu tertentu. Gimana ya memaknainya ini? Jadi bingung juga. Akan lebih gampang kalau pakai persamaan sebenarnya. Oke. Pokoknya yang pertama kurva C dulu ya. Kurva C itu dihitung dari konsentrasi terhadap waktu, CT. Nah, ET adalah berapa fraksi. Jadi dia C, nanti ada rumusnya sih. Rumusnya. Fraksi fluida. Kalau fraksi ada satuannya enggak? Enggak ya, berarti berapa fluida yang keluar per berapa fluida yang masuk. Itu dia fraksi fluida. Kemudian, bagaimana dilakukan RTD analisis? Caranya adalah saya di dalam suatu reaktor, saya injeksi suatu molekul yang disebut molekul tracer. Kalau molekul tracer berarti molekul yang tidak bereaksi di dalam reaktor. Tapi dia akan tinggal dan diam dan di dalam reaktor terus mengalir, kemudian kita bisa deteksi baik di awal maupun di akhir. Poinnya apa? Kita hanya mau tahu tadi residence time-nya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tracer tersebut mengalir sejak pertama kali masuk sampai kemudian keluar. Begitu. Nah, dia biasanya berupa tracer inert. Kenapa harus inert? Supaya tidak bereaksi dengan reaktan dan tidak bereaksi dengan produk. Jadi kita bisa deteksi dia sebelum dan sesudah. Jadi RTD bukan bicara mengenai konversi dan lain-lain,
Saya hanya ingin tahu berapa lama diam di situ. Karena tadi apa, saya mau mengidentifikasi apakah ada zona dead zone, apakah ada channeling, dan apakah ada bypassing. Tracer harus inert. Inert, tidak mudah bereaksi, dan mudah dideteksi, juga larut dalam fluida dan tidak terabsorpsi pada dinding reaktor maupun pada katalis. Gitu. Caranya dua, bisa pulse input, artinya saya injek sekali 1 mili, zet, stop. Itu pulse input, jadi dia berupa satu peak kecil. Bisa berupa step input. Pertama, saya masukkan dari 0 ke konsentrasi C0. Jadi awalnya misalnya ada reaktor, ini reaktor, kemudian saya masukkan 1 mili di awal, kemudian dia stop, itu pulse, hanya 1 mili aja diinjek. Kemudian saya tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan si 1 mili ini keluar dari reaktor tersebut. Saya bacalah, dideteksilah di aliran keluaran reaktor. Kalau pulse input, nggak sekali, stagnan dia. Jadi awalnya 0, tiba-tiba saya kasih secara konsisten C0. Awalnya 0, saya kasih tiba-tiba secara konsisten 5 mol per liter. Jadi saya itu nggak cuma sekali masukkan, terus dia konstan 5 mol per liter. Misalnya sampai 3 jam. Misalnya reaktornya beroperasi selama 2 jam. Selama jam ke 0 sampai ke jam ke 0,5, 30 menit pertama saya nggak bikin. Tiba-tiba saya injek ini inert tadi, tracer, terus saya biarkan sampai selesainya reaksi tersebut, sampai selesainya jam operasi reaktor tersebut. Jadi nggak cuma sekali masukkan, ini terus step input, dimasukin terus secara konstan. Sehingga kalau di pulse input, kita bisa hitung yang namanya ET. ET adalah CT dibagi integral dari 0 sampai tak hingga CT dt. Ini lebih sederhana, lebih butuh sedikit tracer. Ini lebih, tapi tapi karena kita hanya harus menambahkan sedikit saja tracer, harus cepat injeksinya. Jadi secara pengerjaan lebih sulit. Kalau yang step input, pengerjaan lebih mudah, kayak cukup memasukkan secara berkala satu tracer, tapi di saat bersamaan untuk analisanya lebih sulit. Gitu. Jadi apa hubungan antara CT, FT, dan ET? CT adalah kurva konsentrasi terhadap waktu. Kalau saya mau dapat kurva E dari kurva C, saya harus cari dulu C dibagi integral 0 sampai tak hingga CT dt. Kalau mau nyari FT, boleh C out T per channel atau dari ET dft per dt, atau saya integralkan integral ET dt. Ini dia. Kalau ada CSTR, ada saya masukkan satu input, kemudian dikeluarkan baru dibaca ukurannya. Kalau PFR gitu juga. Pada CSTR, respon pulse menghasilkan kurva eksponensial yang meluruh karena pencampuran sempurna. Pada PFR, pulse keluar hampir utuh setelah waktu tinggal tau karena semua molekul bergerak bersama. E-curve, kurva ET adalah kurva CT yang dinormalisasi terhadap luas area di bawah CT. Kalau ini dia berupa pulse input, turun bersifat eksponensial terbalik. Kalau dia PFR, pulse keluar dengan, karena semuanya akan memiliki tadi ya PFR. Konsep PFR adalah semua memiliki resident time yang sama-sama waktu tinggal tahu semuanya. Gimana cara menghitung waktu tinggal kemarin, ingat nggak? Diva ingat nggak? Apa? Vapor? Keeper? Keeper V apa ki? Lajunya bagi Laju alir? Volumetric V apa? volumenya. Kebalik. Berarti V per Q kan? Karena kalau Q per V, volume per time dibagi volume kan jadi per time. Itu mencari faktor dilusi. Kalau waktu tinggal volume per Q-nya, Bu. Iki. Ya. Kemarin itu yang faktor dilusi yang biological reactor ya.
Hmm. Oke. Oke, ya. Nah, ini stop sharing lagi. Share. Oke, tadi ada beberapa parameter statistik untuk mengukur RTD. Ada mean residence time, itu adalah integral 0 sampai tak hingga ETDT, atau sama dengan tau, sama dengan V per V. Ini V sama dengan volumetric V. Ini volume dibagi waktu kecepatannya. Waktu tinggalnya. Ya. Ini membilangkan key-nya ini ya, si V kecil ini. Cuma kayaknya karena saya pakai yang simbol dari buku vocabulary itu, jadi dia membedakan V kecil itu untuk volumetric, laju air volumetric gitu. Varians, kalau variansnya kecil berarti distribusi sempit itu mendekati PFR, kalau variansnya besar berarti ada banyak fenomena dead zone, bypassing dan segala macam. Kemudian skewness menunjukkan ketidaksimetrian distribusi. Kalau dia panjang ke sebelah kanan atau sebelah kiri, indikasinya dead zone atau stagnant region atau difusi lambat. Nah, tadi kalau menghitung RTD pada reaktor ideal, kalau di PFR ideal, semua molekul memiliki waktu tinggal sama dengan tau. Tadi tau hitungnya adalah volume per Q ya, V per Q. Seki atau kalau di sini saya pakai V kecil, tapi boleh pakai yang tadi Q besar, V per Q, di mana Q adalah laju alir volumetrik, gitu. Ketika dia PFR ideal, taunya ET-nya akan sama dengan delta T kurang tau. Tadi ada kurva E, kurva C, kurva F. Misalnya persamaan aja. Ingat hubungan antara E dan C ini, hubungan antara F dan E ini. Gitu. Jadi FT adalah integral 0 sampai tak hingga ET/dt, tapi ET adalah CT dibagi integral 0 sampai tak hingga CT. Yang kita dapat selalu biasanya data apa? CT. Jadi yang saya kasih ke kalian biasanya data CT. Kalau saya minta buat kurva ET, buat kurva FT, misal mana ini yang tugas? Nih, ini apa data yang diberikan di sini? Dalam waktu berapa konsentrasinya? Gitu ya. Excel. Nah, masih mikir dia. Ini adalah kurva CT itu. Dari waktu T sampai 0. Dari waktu T, berapa CT-nya? Misalnya dari 0 dia 0. Dari 10 dia 0,761. Kemudian dari waktu 15 0,695. Waktu 20 0,639. Ingat, ini yang diukur apa? Konsentrasi apa kira-kira, Ray? Saya kasih opsi. Reaktan, produk, atau inert? Ingat ini RTD analisis ya. Berarti apa?
Apa ini? Konsentrasi apa ini? Konsentrasi apa sih C ini? Konsentrasi Makin. Jadi ini kita belajar di resident time distribution. Berarti apa yang diukur? konsentrasi Bukan, apa? Tadi udah saya bilang. Kenapa kita pakai bukan produk maupun reaktan? Karena pasti dia akan bertambah seiring waktu. Ini kita lagi ngukur apa? Apa yang kalian lihat dia apa nih? Mungkin lagi saya ambil ya data. Ya, satu tangki berpengaduk digunakan untuk studi RTD dengan dua jenis kecepatan. Ada kecepatan impeller 170 rpm, ada kecepatan impeller 100 rpm. Lalu saya ukur konsentrasi terhadap waktu. Konsentrasi siapa? Bukan produk, bukan reaktan. Tapi tracer inert. Inert. Kenapa? Karena kita masih mau melihat apa, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu benda masuk ke tangki tersebut sampai dia keluar. Itu kan resident time. Masalahnya reaktor tersebut tidak ideal. Tidak sama semua waktu resident semua benda di dalam. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Yang lebih cepat pasti itu bypass atau channeling. Yang lebih lambat pasti dia kena dead zone. Sekarang kita mau tahu distribusinya gimana. Kalau variansinya kecil berarti ada banyak dead zone, ada banyak bypassing. Kalau distribusinya besar ya. Kalau distribusinya kecil berarti hampir mendekati PFR ideal. Hampir sama semua resident time-nya. Hampir sama pengadukannya semua. Tadi. Nah, ini kurva CT. Tadi saya sampaikan untuk kurva CT adalah berapa konsentrasi inert terhadap waktu. Selain untuk mengetahui profil distribusi, pakai kurva exit time, ET, dan kurva kumulatif distribution time, FT. Nyari ET gimana? Pakai persamaan bahwa ET itu adalah berapa CT dibagi integral dari CT semua. Gitu. Saya nggak tahu ada nggak rumus integral. Nggak ada integral ya. Ada ya int? Ada. Nggak ada int untuk integral di Excel? Saya kurang tahu. Nggak ada. Integer kayaknya, bukan integral number. Nah, cara kita mencari integral gimana? Boleh pakai rumus ini, boleh pakai, kalau saya sih caranya pakai Simpson sepertiga. Ini pernah saya ajarkan di analisa di pengantar komputasi bioproses, integrasi numerik. Itu bisa di kalian pelajarin. Tengok lagi rumusnya, kayak mana mencari integral Simpson sepertiga, gitu ya. Nah, oke, kembali ke materi. Mana materi kita? Oke. Nah, kalau tadi ada RTD pada reaktor ideal, kalau di PFR semua akan memiliki waktu tinggal yang sama. Kalau di CSTR, pressure tercampur sempurna sehingga resident time-nya akan mendekati tau juga. Dan variance-nya, jadi ini keyword-nya. Mean resident time sama dengan tau, ini pun sama-sama dengan tau. Bedanya variansi sama dengan 0. Tidak ada penyebaran waktu kalau dia di PFR ideal. Tapi di CSTR ideal, distribusi juga sangat lebar. Sama dengan tau kuadrat. Ada fluida yang keluar sangat cepat, ada juga fluida yang tinggal jauh lebih lama. Gitu. Pada laminar flow reaktor, karena profil kecepatan fluida seperti parabola, ada fluida di pusat yang bergerak cepat, sedangkan fluida yang dekat dinding bergerak lebih lambat. Jadi RTD-nya tidak seragam. Sehingga dapat kita profil ET-nya, exit time-nya sama dengan 0 untuk T sama dengan tau per 2,
atau sama dengan tau kuadrat per 2T pangkat 3 untuk T lebih besar sama dengan tau per 2. Apa itu tau? Resident time. Waktu tinggal. Waktu tinggal. Waktu tinggal. Ya. Reaktor nyata pada dasarnya ada zona, ada yang seperti mendekati seperti CSTR, artinya resident time distribusinya sangat lebar distribusinya, dan ada yang mendekati PFR, sangat kecil distribusinya, resident time-nya. Nah, pada dasarnya reaktor non ideal nyata itu seperti gabungan antara keduanya. Dia seperti in between CSTR dan PFR. Ada daerah yang seperti CSTR, ada daerah yang seperti PFR. Jadi umumnya untuk PFR dengan waktu tinggal tau P dipasangkan secara seri dengan CSTR yang memiliki waktu tinggal tau S, respon RTD akan memiliki delay sebesar tau P, kemudian eksponensial mengikuti CSTR. Sehingga distribution exit time distributionnya sama dengan 1 per tau S atau waktu tinggal CSTR kali eksponensial dikurang T waktu dikurang tau P, waktu tinggal PFR dibagi tau S. Walaupun RTD-nya sama, tidak menjamin konversinya sama. Meskipun misalnya ada reaktor yang misalnya mempunyai konfigurasi habis CSTR baru PFR, dia akan memiliki RTD yang sama dengan habis PFR CSTR. Tapi bisa jadi konversinya beda. Lebih besar konversi kalau PFR dulu baru CSTR. Nah, kemudian model tanks in seri. Ketika CSTR tunggal, pencampuran waktu sangat besar, pencampuran sangat besar sehingga distribusi waktu tinggal sangat lebar. Semakin banyak tangkinya, maka CSTR akan mendekati perilaku PFR. Jadi ketika tangkinya N-nya bertambah, maka distribusi waktu tinggal akan semakin sempit dan perilakunya makin mendekati PFR ideal. Jadi sebenarnya PFR itu adalah CSTR yang tak hingga. Artinya bayangkan dia sebagai tiap titik pada PFR tersebut adalah satu CSTR. Gitu. Jadi ini kita bisa menghitung data eksperimen RTD itu untuk tiap tangki CSTR dibuat seri mendekati PFR. Saya pernah belajar nggak ya tentang berapa konversi kalau dia reaktor CSTR seri dari satu ke berikutnya berapa ininya konversinya. Kalau kalian turunkan persamaannya itu nanti akan jadi mendekati PFR gitu. Semakin banyak tangki seri CSTR-nya akan mendekati PFR. Ternyata dari segi RTD pun demikian. Ketika RTD satu CSTR memiliki variansi yang sangat besar, semakin kita tambah jumlah tangkinya makin menuju seri tangki, maka dia akan memiliki distribusi waktu tinggal yang mendekati PFR atau mendekati 0. Fungsi RTD bisa dikonversi jadi ukuran yang tidak berdimensi dengan cara memperkenalkan yang disebut sebagai theta atau sama dengan time dibagi mean residence time atau waktu tinggal rata-rata. Ini adalah rumusnya. Ya. Tadi ada 3 diagnosis reaktor non ideal: bypassing, ada fluida yang melewati reaktor aktif dan keluar terlalu cepat, itu atau short circuiting. Cirinya adalah puncak ET yang muncul lebih awal dari mean resident time. Lalu ada dead zone, bagian volume reaktor yang tidak berpartisipasi efektif. Dia mengendap di bawah atau di atas, jadi dia keluar lebih lambat. Akibatnya cenderung dia memiliki ekor panjang karena tracer berdifusi lambat keluar dari daerah stagnan. Lalu channeling umumnya pada reaktor packed bed. Ada fluida yang mengalir melalui jalur hambatan rendah. Jadi dia keluar lebih cepat karena hambatannya lebih kecil. Jadi channeling itu adalah fenomena seperti ada jalur terpisah yang seperti cepat dia, jalur cepat, channeling dia. Nah, umumnya pada reaktor packed bed. Kalau tadi bypassing, ya karena memang nggak terlalu sempurna, jadi dia keluar lebih cepat. Jadi baik 1 dan 3 itu mengindikasikan ada pengadukan tidak sempurna, ada sebagian dari fluida yang keluar lebih cepat. Kalau dead zone, ada fluida yang keluar lebih lambat. Dari siapa acuan kita? 1, 2, 3, mean residence time atau TM.
Ini main resident time. Dapat ya tadi? Oh belum, keluarkan tadi. Min resident time. Nah ini dia. Nah, untuk sistem tertutup dengan laju alir konstan, min resident time itu setara dengan tau atau V per V. Jadi kalau TM, kalau dia sistemnya terbuka dengan laju alir sistemnya ya mostly TM sama dengan tau ya. Mostly enggak, kalau sistemnya tertutup dibilang tertutup dan laju alir konstan. Kalau laju alirnya fluktuatif, jadi TM tidak sama dengan tau. Prosedurnya adalah pertama dari informasi konsentrasi tracer buat kurva CT. Baru hitung luas area di bawah kurva CT. Kayak tadi yang kita punya data tadi. Baru normalisasi dengan cara menghitung CT 0 tak hingga CT dt. Lalu cek normalisasinya apakah integral 0 ET dt sama dengan 1. Kemudian hitung fungsi kumulatif 0 sampai T ET dt. Kemudian hitung mean resident time. TM adalah integral 0 sampai tak hingga T ET dt. Dan hitung variance. Lalu bandingkan dengan model ideal. Jika kemudian kamu ketemu ada ekor panjang, berarti ada dead zone. Kalau ketemu beberapa peak jauh sebelum TM, berarti ada channeling atau bypassing. Atau yang sisanya lagi adalah mixing tidak ideal. Ya. Catatan penting, RTD bukan deskripsi lengkap. Meskipun dia punya RTD yang sama, tidak belum tentu punya konversi yang sama. Tapi RTD hanya analisa yang dibutuhkan untuk mengindikasikan apakah ada pencampuran tidak sempurna. Apakah ada bypassing, ada channeling, dan ada apa tuh lagi? Bypassing, channeling, dan dead zone. Gitu. Dead zone. Dan tapi tidak mendeskripsikan berarti kalau RTD-nya sama berarti dia konversinya bagus. Enggak ada inferensi ke sana. Lebih ke apakah ada daerah yang pencampurannya tidak sempurna. Tapi kalau pencampurannya nggak sempurna berarti mengindikasikan reaktornya perlu dioptimasi agitasinya atau pencampurannya. Seperti itu. RTD yang diperoleh bandingkan dengan RTD ideal kalau misalnya dia berlaku sebagai PFR ideal atau sebagai CSTR ideal. Gitu. Untuk mengidentifikasi penyimpangan aliran. Jadi kalau misalnya dia cenderung tadi ya, kalau dia lebih cepat berarti ada bypassing dan channeling, kalau lebih lambat berarti ada dead zone. Tadi CT, FT, ET. Saya sih lebih baik ini kita demonstrasikan pengerjaan assignmentnya di kelas sih. Misalnya saya punya waktu, terus punya CT, gimana cara cari ET? ET adalah tadi integral dari ini ya. Nih. Kok kalkulator sih? Harus snipping dulu tadi, sorry. Tadi kan ini tarik dulu lah berarti CT-nya dapat nih, oke, ini kurva CT. Baru cari dulu hitung luas area di bawah kurva CT. Kita harus cari dulu luas area di bawah kurva CT. Boleh pakai Simpson sepertiga. Nah, boleh langsung hitung manual aja. Ya udah, ini berapa sampai sini kan nih? Seperti apa dia kan trapesium kan? Jadi hitung berarti ya. Kalau mau cara paling kasarnya ya, berapa panjang sisi ini 0,761 ditambah berapa panjang sisi ini 0,502 dikali berapa ini kurang ini dibagi 2. Oke, berarti ET-nya adalah berapa ini dibagi luas area di bawah kurva CT. Itulah ET saya. Gitu. Saya harus pastikan ini sama dengan
Nilainya berapa ini? Kalau bisa sih 0,23, berarti belum mencakup semua data ya. Nah, belum dinormalisasi. Berarti ada yang kurang pas ini kayaknya. Berarti nggak pas dia kan? CT sama dengan B2 0 sampai tak hingga. Oh, ini karena pakai 4,35 saja ya. Nah, hitung fungsi kumulatifnya. Berarti FT adalah integral 0 sampai T ET dt sama dengan berapa integral 0 sampai ET dt? Sama dengan kali ET dt 0 sampai T ET dt. Luas di bawah kurva ini berarti kan ini kan masih kurva C. Ini kurva tambah title. Kok title. Ini kita sebut sebagai kurva C. Gimana cara nambahin title di sini? Chart title ya. Oh, ini kurva C. Kurva CT. Membuat kurva ET berarti yang saya plot adalah E-nya. Saya ganti jadi ini. Oke. Dapat salah kurva ET-nya. Mau bikin kurva FT, tadi FT adalah 0 sampai T ET dt, integral per waktunya. Sama dengan saya partisi per ET berarti berapa panjangnya sisi ini, sama dengan berapa panjang dari sisi ini ditambah panjang sisi ini dikali sisi kanan sisi kiri dikali 15 kurang 10 per 2. Itulah FT saya. Ini pun saya plot lagi. Kemudian itu yang saya plot sebagai kurva FT. Gitulah dia nanti nyari CT, FT, ET. Nah, polanya adalah apa? Ada semacam tail yang panjang. Berarti berapa min time residence-nya? Gimana tadi ngitungnya? TM adalah 0 sampai tak hingga T ET dt. Nanti kita coba di halaman lengkap aja ya, sambil kalian explore dengan soal yang tadi di assignment gitu. Oke. Jam 10. Mari kita review lagi untuk materi di UAS ya. Oke. Tadi apa nih? Zoom. Oke, yang untuk saya kasih soalnya lah ya, soal latihannya. Kalau saya kasih soal latihan, saya bikin step by stepnya. Terus berarti itu yang kamu pindahkan ke cheat sheet, mengikuti step by step dan memahami konsep. Gitu. Tadi ini kan memang pengayaan, ada assignment sama kuis. Jadi assignmentnya dulu ya, kuis kita hari H-1 sebelum ini. Terus untuk kisi-kisi urusan saya bagikan ke grup. Ada katalis berpor dan packback. Tadi ada belajar mengenai kriteria, belajar mengenai difusivitas efektif, modulus Steele, kemudian apa lagi? Kriteria Weierstrass, kriteria Mears,
terus menghitung faktor efektivitas internal dan faktor efektivitas keseluruhan. Lalu gas liquid mass transfer, ingat ada apa? OUR. OUR, OTR. Sama beberapa metode untuk mencari nilai KLA. Cari KLA bisa pakai metode sulfit, metode dynamic, metode steady state, sama metode unsteady state. Kapan pakai yang mana? Kemana ada kuisnya? Gitu ya. Mencari OUR gimana? OUR adalah oksigen Laju konsumsi rate. uptake rate atau laju konsumsi oksigen. Berarti berapa demand-nya? Bisa pakai rumus QO2 dikali CC. Apa CC? Konsentrasi sel. Saya kadang pakai CX, saya pakai CC, tapi kalian harus paham itu maksud saya itu konsentrasi sel. Kalau konsentrasi sel, kita nggak pakai mol per liter, pakai apa? Satuannya. Gram per liter, gram sel per liter. Lebih gampang menghitung berat kalau untuk sel, substrat, dan produk. Makanya nanti ya, oke. Nah, kemudian external mass transfer effect. Kita belajar apa kemarin di sini? Saya quick review. Utamanya adalah ada yang ngitung ini kan, laju air flux molar. Ingat beda apa bedanya difusi internal dan eksternal ya? Difusi internal tujuannya apa? Tadi yang kita pelajari pada katalis berpori. Tapi kalau difusi eksternal berarti dari bulk ke surface solid. Makanya laju transfer massa, laju alir molar A di arah Z sama dengan luas penampang katalis dikali flux molar. Flux molar dihitung menggunakan persamaan ini DAB per dihitung ini kan DAB per panjang film dikali CAB per CAS. Kalau dia ada diketahui panjang film setebal delta. Tapi lebih sering kita nggak pakai DAB per delta, kita sebut aja dia sebagai satu koefisien transfer massa KC. Mencari KC pakai angka tak berdimensi. Ada Sherwood dan Smith. Jadi dari Sherwood dan Smith dan Reynolds maka bisa dapat nilai ini. Ini apa disebut korelasi Frost-Link yang hanya applicable untuk partikel tunggal berbentuk bola. Karena saya tidak memberikan contoh selain dari ini, berarti nanti itu asumsi yang dipakai. Gitu. Kemudian untuk mengetahui apakah kriteria Packbed, apakah mass transfer, external mass transfer limited, pakai kriteria MERS. Itu untuk mengecek external diffusion limitation. Kalau untuk yang internal diffusion limitation apa? Kriteria Weierstrass. Yang tadi yang dipelajari. Itu kalau transfer massa eksternal. Oke, OTR-OWR gampang ya. Oke, kemudian, nah yang agak ribet kita kemarin berapa kali ngerjain. Apa? Geological reactor. Kenapa ini sampai 2 soal esai? Karena inilah yang secara khusus berbeda dari yang kalian pelajari. Dengan saya sih belum merancang mata kuliah ini benar-benar bioprocess catered to bioprocess only. Harusnya kita akan lebih dalam lagi mengenai kalau imobilisasi enzim gimana, difusivitas efektif, difusivitas internalnya. Studi kasusnya pun masih lebih umum. Nah, mungkin nanti adalah perbaikan untuk untuk yang ngambil TRB berikutnya. Tapi untuk UAS, saya bikin 2 soal biological reactor karena ingin menekankan tentang biological reactor. Apa yang berbeda secara prinsip pada biological reactor? Kan cuma 3 yang neraca komponen kita, apa aja? Kalau di biological reactor. Ada sel, ada substrat, dan ada produk. Jadi kalian diminta nanti bikin DCSDT-nya gimana, DCCDT-nya gimana, D per DTC per DT-nya gimana, pakai kinetika apa.
Terus, karena ini cuma reaksinya. Ya kan? Terus ada konsep yang namanya reaktor batch dan reaktor continue. Continue disebut reaktor chemostat. Reaktor chemostat dapat berupa CSTR ataupun PFR ataupun PBR. Tapi PBR kita nggak bahas kebetulan dalam konteks biological reactor sekarang. Nah, sebelum kita ke chemostat, kalian sudah harus bisa menurunkan neraca massa. Saya pakai istilah neraca massa bukan neraca mol untuk sel, substrat, dan produk. Nah, pakai apa? Nggak pakai min RA, pakai mu. Kenapa? Tapi min bukan min RA, tapi min mu CA. Pakai RG kita. Apa RG? Rate of growth. Gitu ya. Rate of growth dari sel sama dengan mu G dikali C. Mu G boleh pakai kinetika monod. Nanti masuk ke mu max KS per CS plus mu max CS per KS plus CS dikali C. Itu masih growth. Kalau ternyata dibilang, iya ada growth, ada juga kematian. Ada RG, ada KD, ada dead constant. Apa persamaannya? Buatlah. Terus yang lebih ribet apa? Neraca mol apa? Neraca massa buat substrat. Kenapa? Substrat tidak hanya dimakan untuk memperbanyak sel, tapi juga untuk memproduksi produk, tapi juga untuk maintenance sel. Ada coefficient cell maintenance, ada coefficient untuk pertumbuhan dan untuk produksi produk. Nah, sekarang pertanyaan kita, gimana? Memang berapa konsumsi substrat untuk sel? Gampangnya pakai 1 per Y X per S. Pakai yield. Nanti buat persamaan lengkapnya. Kita ada berapa kali membahas ini ya. Y X per S, Y X per P, Y P per S, kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk produk apa? Produk ada dua. Apakah dia growth related atau non-growth related. Atau dia mix. Pakailah berarti KP. KP sama KP dengan KO2 di OUR ya. KP sama dengan KO2 di OUR. KP apakah kalau dia mix, kalau dia growth related berarti alpha mu. Kalau tidak growth related berarti beta, hanya konstanta dia. Kalau gabungan berarti KP sama dengan alpha mu beta. Ada alpha apa beta? Ada nilai alpha beta dikasih tahu nggak? Harus dikasih tahu di soal, biar bisa kalian hitung. Atau mungkin itu yang ditanya dengan informasi berapa produk sebelum dan sesudah. Seperti itu. Itu kalau konsep tadi apa? Batch. Sekarang kita ke chemostat. Ada konsep baru namanya faktor dilusi. Kalau udah dibilang faktor dilusi, itu adalah apa? Tadi, kalau time resident adalah V per Q, kalau D, Q per laju alur volumetrik dibagi volume. Makanya satuannya sama dengan satuan mu, yaitu waktu pangkat min 1. Ya kan? Kapan dilusinya optimal? Ada persamaannya kemarin ya, D optimal. Gitu. Kapan terjadi washout? Ketika D lebih besar dari apa? Dari mu. Berarti ada nilai D maksimum. Apa itu washout? Washout kalau selnya, kan dia chemostat ya, sel kontinu. Selnya keluar sebelum sempat bereaksi atau berproliferasi atau makan substrat. Washoutnya terbuang dia, tercuci. Jadi kebuang. Ibaratkan kalian nyuci baju, masuk dia keluar, kok sakit kalian masuk ke dalam apa? Got. Ke washout dia. Terbuang selnya sebelum sempat jadi produk, jadi substrat atau makan substrat atau jadi apapun. Gitu. Artinya terlalu besar apa? Nilai Q-nya. Makin terlalu besar laju alur volumetriknya dibandingkan volume reaktor tersebut. Jadi ada D optimal, ada D maksimum. Sebelum terjadi washout. Gitu-gitu. Pertanyaannya berputar-putar di mana? Ya, berapa laju volumetrik yang memberikan laju pertumbuhan maksimum pada chemostat tersebut? Kalau saya ada satu reaktor yang mengikuti pertumbuhan sekian. Berapa perubahan? Berapa kalau misalnya nilai KD-nya ada? Berapalah laju dilusi saat washout? Berapalah konsentrasi sel kalau keluar? Berapa nilai koefisien maintenance-nya kalau keluar? Kalau bisa diabaikan. Kemudian
Kalau ada pembentukan produk, berapalah laju alir di mana usaha terjadi dan lain-lain. Gitu. Berarti harus bisa ini juga ya. Soalnya nanti dari sini mungkin ada perubahan perhitungan yang pasti kalian paham alur pengerjaannya. Itu yang perlu ya, alur pengerjaan. Begitu. Oke. Dari sini nanti 2 soal. Nah, satu nanti dari yang 3 lagi. Semuanya totalnya 5 soal esai dengan waktu 150 menit. Tapi tetap ada kewajiban untuk menyelesaikan kuis 11 dan 12 serta tugas 11. Jadi jangan nggak dipelajari juga resident time distribution-nya. Tetap dikerjakan secara mandiri di catatan masing-masing. Ada pertanyaan? Nanti ketika UAS semua perhitungan pakai Nanti ketika UAS semua perhitungan pakai Autor aja. kalkulator atau Saya bisa pakai Excel? nggak minta kalian bawa laptop. Karena nanti rempong juga ininya. Meja ujiannya, terus ruangannya, gitu. Jadi kayak nanti kayak plot lah ini. Enggak. Atau cari K, enggak. Gitu. Lebih ke ya. Lebih ke apa ya? Perhitungan pakai kalkulator. Kan kalau kayak kan tugas ada plot-plot ya, berarti nggak saya minta ngeplot gitu. Kenapa soal-soal di Vogler banyakan kayak suruh plot lah ini sama ini ya? Karena mereka memang kan bukan mau sekedar mencari jawaban, mau lihat polanya, terus mau memahami pola plot itu. Karena kalian mengerjakannya sebagai tugas, berarti bisa mengerjakan pakai komputer kan. Nah kalau untuk ujian, saya udah langsung minta jawaban dan tahapan pengerjaan itu gitu lah. Gitu. Lagi, jadi nanti pakai kalkulator nggak pakai laptop. Untuk perancangan alat gimana kita? Saya bikin Zoom meeting lagi mau? Tapi mungkin ya setelah libur. Selama minggu tenang lah, review singkat aja. Ya, kalau perancangan alat saya bikin dia 20 pilihan ganda sama 20 atau 25 saya lupa, sama 3 soal esai. Esai ini acuannya dari assignment. Gitu. Jadi nanti tetap bawa cheat sheet isinya tahapan pengerjaan ya, bukan langsung jawabannya. Seperti itu. Oke. Itu yang perancangan alat. Nah, kalau yang ini gimana? Ini paling kita yang sesuai perjanjian. Ini perancangan alat, karena kalian juga orangnya kan, ada yang nggak kalian? Ada di sini yang nggak perancangan alat, atau saya semua deh. Yang 6 ini pun minimal. Yang 5. Ambil semua kan? Bu, Apa? kalau kayaknya Mau tatap muka aja? tatap muka. Tatap muka aja. Ada? Nggak? Oh, Nanti kami diskusikan untuk jadwalnya karena Bu minggu tenang kan Bu, jadi kemungkinan Elia mau jam ada kosong latihan juga. persiapan UAS? Mau minta bocoran soal kok kalau Elia. Kan saya bilang dari assignment sama dari kuis. Paling kuis lah saya bagi, kan kuis nggak ada di Digis kan, soal-soal kuis. Atau ya, kalau latihan persiapan UAS dari soal esai dari ini. Dari yang assignment. Itu latihan soal kan? Aman? Oke. Itu ya, yang assignment itulah. Saya nggak tahu untuk kayak mana proses kalian. Ada mungkin yang, ya maaf lah jadi saya sama katakan semua orang. Ada yang mungkin benar-benar step by step dia dipahaminya PR itu. Ada yang ku tahu nampak kali memang hanya mengcopy. Inilah jalanmu untuk bertobat. Kalaupun ke copy punya temanmu yang PR itu, sekarang apalah, pahami baik-baik lah yang PR kemarin. Jangan cuma di copy lagi, gitu. Pahami konsepnya. Oke, cheat sheet dikumpulkan terakhir kapan?
eh, bersamaan dengan kan kita kuis kan H-1 untuk TRB ini. Nah, disitulah cheat sheet dikumpulkan saat ini. Ada yang bisa apapun yang kita tulis di sini, yang kita bahas tadi dari kolom chat, eh, tolong dibuat ke grup gitu. Saya nggak mengkompilasi lagi soalnya. Dikumpulkan H-1 ujian pada saat kuis. Yaitu hari kapan? Senin. Senin malam. Senin. Jam berapa lah itu nanti kan? Jam-jam kabarin lah saya jam berapa kalian. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan harus. Tapi kalau siapa tahu karena minggu tenang lebih gampang juga. Saya bisa makan malam lebih cepat ya itu lebih enak juga. C. Aku mau bertanya mengenai yang tugas terakhir untuk yang Tugas Peral, terakhir ya? yang dia Bentar ya. merancang ini. Eh, Iya. Peral sekarang berarti. Peral janji saya ini ya. Saya bikinkan ini ya. Apa namanya? eh Video harusnya kan untuk kuliahnya. Tapi tetaplah kita meeting untuk mungkin nge-review UASnya. Jadi nggak lagi belajar kuliah untuk kalau nanti ketemu Peral. Sekarang Peral tuh terakhir di 12. 13, 14, 15 belum kan? Ya nanti saya buat lah. Saya buat dulu. Tugas yang tunggu ya. Tugas ada banyak soalnya. Satu pasal saya jelaskan. Yang X Oh. 9, Bu. Oke. Kalau saya 8 aman. 9 sama 8. Itu untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Saya karena agak cepat pula lah ujian perancangan ala ini. Ini kapan perancangan ala ujiannya? Perancangan alat Kamis jadinya. Di Kamis jam 1, Bu. Bukannya itu TRB ya? Oh, sorry. Kamis jam TRB 1 hari ya? Selasa, Bu. Perancangan alat hari Kamis. Ini karena sekalian kalian belajar jadi saya sekalian untuk UAS juga. Tapi aku salah. Kapan kalian berangkat? Yang KP kapan berangkat? Untuk kami, Bu, yang 3 di Juni training, kan? Bu, tanggal 3 udah harus kerja. Oke. Karena kita nanti mungkin selesai UAS semuanya tanggal-tanggal 30 ya. Nah, biar nggak lagi utang kalian berangkat ke step berikutnya dan biar tutup semester ini, assignment 8 dikumpul assignment 8 lah dikumpul minggu depan, 21. Oke, sekarang ini untuk perancangan alat. Seminggu ya. Assignment 9 dikumpul tanggal 28 gitu ya. Jamnya, saya sih bikinnya pakai Google Form. Kenapa Google Form? Kenapa ya? Kalau nggak salah karena ada alasannya kemarin. Karena apa? Tunggu dulu. Ada kemarin alasannya kenapa saya buat Google Form. Oh, biar Dua-duanya di ada pertinggalnya di saya kalau nggak salah. Untuk saya sih sebenarnya. Karena saya mau buat review paper. Iya, biar kalian kerjain. Berarti ya ini karena lebih ke saya. Aku pikir ada urusan ke pembelajaran enggak. Bentar. Bikin di sini. Mana nih zoom. Untuk assignment 8. Assignment berapa tuh yang solid handling? 8 ya. Nah, 9 yang ke perpap ya. Itu tadi belum saya jelaskan ya sama si Lilis ya, bentar ya. Tanggal pengumpulannya dulu. Assignment 8 dikumpul tanggal 21/05 22/06 untuk perancangan alat.
Sorry. Gak ini, sorry. Saya delete. Nanti yang ngirim ke grup, kirim terpisah juga untuk perancangan alat. Mana nih? Pengumpulan assignment dulu. Terus nanti setelah dibuat di grup, bikin dulu pin. Ya, siapa aku percaya? Kalau Elis untuk perancangan alat, untuk apa? Tadi siapa bilang? Jawabannya ya? Yang untuk TRB. Iya, Bu. Nah, TRB nanti buat di pin ya. Tugas perancangan Iya, alat, assignment 8, tanggal. Best kalian belajar untuk ini juga. Tanggal 21 Mei. Assignment 9, hari terakhir kuliah lah ya. Hari terakhir UAS lah ya. Nah, berapa itu? 28 ya. Terus untuk assignment 9 itu bagaimana? Mari kita lihat. Oh iya, agak susah deh memang. Kalian diminta merancang alat ya. Oke, nah yang saya lampirkan ke kalian adalah suatu laporan rancang pabrik milik kakak tingkat sebelumnya. Terus, kelihatan nggak? Tuh, saya belum share screen. Share screen saya? Belum ya? Ini. Ini adalah laporan rancang pabrik dari mahasiswa semester sebelumnya. Di sini mereka ada bikin beberapa diagram. Contohnya ini, HE01 dari raw biogas didinginkan kemudian bla 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 bentuk gimana. Nah, kemudian tugasnya adalah dari deskripsi assignment 9. Oke. Saya bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Contoh Jevanya akan sekelompok dengan Samuel. Terus, nah kamu pilih satu alat dari BFD proses. Misalnya Jevanya memilih HE01. Atau memilih, M02. Saran saya, beda-beda tipe orang. Pilih aja misalnya tangki ini. Tangki R01, main reaktor. Dimana akan masuk aliran 3 dan keluar aliran 5 dan aliran 4. Ya kan? Jadi kamu tengok ada yang masuk apa, yang keluar apa. Nah, kemudian misalnya si Jepannya milih R01. Saya minta kamu untuk merancang alat R01. Informasi apa yang kamu butuhkan? Referlah ke neraca masanya. R01 akan masuk aliran 3, keluar aliran 5, terus ada anti-stream sama water, kemudian ini. Oke. Emang aliran 3 ada apa? Aliran 3 mengandung TKKS, kotoran sapi, air, kemudian totalnya adalah sekitar 605.000 kg per hari. Dengan suhu dan tekanan 1 atm dan suhu 25. Kamu punya informasi fitnya, oke? Kamu punya, nanti tengok dia, aliran 3. 605.000. Nah, sekarang kita ke kolom ini. Setelah kamu pilih satu alat dari BFD, kamu cari data desain yang diperlukan sesuai tabel NME. Di NME ada informasi apa? Laju alur massa, komponen, suhu, dan tekanan. Lalu, tentukan parameter desain untuk alat tersebut. Kamu alatnya apa? Reaktor. Oke. Reaktor ini akan dirancang bagaimana? Kalau ternyata reaktornya, yang pasti reaktor itu akan berperilaku sama seperti semua pressure vessel tuh sama yang detail kebutuhannya. Parameter desainnya. Berapa diameternya, berapa tingginya, berapa ketebalannya, apa materialnya, headnya spherical, hemi, atau tori. Bawahnya kerucut atau datar atau flat atau gimana. Apakah perlu nozzle? Apakah perlu flange? Apakah akan perlu support? Kemudian apakah ada main waste?
Kalau ada main waste, apakah perlu penguatan, reinforcement. Kemudian berarti keterangan-keterangan itu semua kamu tuangkan ke dalam yang kita sebut sebagai proses datasheet. Proses datasheet ini adalah contohnya saya ambil dari internet. Nah, kebetulan dia lebih detail lagi. Tapi kalau ada yang menunjukkan informasi yang tidak relevan dari proses datasheet-nya, boleh tidak dipakai. Lagi mikir. Nih. Nah, ini adalah suatu proses datasheet. Informasinya apa? Dia punya cairan dan apakah ada vapor? Kalau misalnya kayak tadi, Jivanya, mungkin ada vapornya dari kotoran sapi sama dari TKKS. Tapi kamu misalnya abaikan anggap itu semua itu nggak ada. Oke, ini boleh di hide aja. Nah, enable editing. Ini Bu, share screen-nya nggak nampak. Oh, Ini Mari. Bu, share screen-nya nggak nampak. sekarang kelihatan? Kelihatan. Berarti nggak kelihatan tadi yang saya menunjukkan ini? Kelihatan. BFD. Kelihatan nggak? Oke. Kalau yang itu kelihatan Bu, cuman yang Excel-nya itu nggak kelihatan. Enable editing. Nah, ini kamu nama alatnya apa? Misalnya reaktor, biogas reaktor. Di isunya project produksi biometana, projectnya biomethane production from palm NTOPEFB. Kemudian lokasinya buatlah ini di Jalan Labu Boti. Kemudian kamu bikin juga kodenya tadi sesuai dengan kode yang ini ya. Kode sesuai BFD ya. Kemudian nama vessel tadi apa? Vessel untuk reaction vessel kan? Nah, apa informasi yang available? Ternyata fluidnya adalah proses fluid, oke boleh. Kemudian akan ada liquid, anggap semua cairan TKKS dan ininya. Atau kamu mau memisahkan antara fraksi solid dan padat, kamu fraksi padat dan cair. Tapi kalau mau semua disamakan sebagai cair boleh. Berarti ini saya hide aja, gak ada uap yang kita ini kan. Atau boleh diasumsikan kalau mau diasumsikan. Flow saya bikin tadi berapa? 500.000 kg per hari. Berarti per jamnya jadi berapa? Densitasnya apa? Kalau mau pakai densitas air boleh. Oke. Berapa peraturan temperaturnya? 25. Tekarannya 1 atm. Suhu desain temperaturnya berapa? Nah, ini baru kalian masukkan. Desain temperatur dan desain pressure kan tidak sama dengan operating temperature dan operating pressure. Apa itu desain temperatur dan desain pressure? Suhu dan tekanan maksimum yang dapat ditangani oleh alat. Jangan sama dong dengan operatingnya. Kan kalian nggak mau alatnya rusak sebelum kejadian. Kita ingin meminimalisir resiko. Artinya dengan suhu operating temperature 25, kalian sudah bisa deteksi kapan kira-kira ada fluktuasi suhunya lebih tinggi itu gimana. Jadi udah didesain alatnya untuk withstand up to which temperature. Mampu menahan sampai temperatur berapa? Mungkin kalian pilih material SS301. SS301 tengoklah sifatnya bagaimana. Dia mampu menahan sampai suhu berapa? Nah, kita cari lagi. Kemudian dia mampu menahan pressure sampai berapa? Mungkin sekitar 2 atm kan lancang. Oke. Lalu melalui hidrotesnya berapa pressure yang dapat di withstand? Total volumenya berapa? Nah, ini yang baru dihitung. Gimana ngitung volume? Gampangnya ya berapa massa, berapa densitas. Terus saya lebihkan berapa persen. Kayak gitu kan? Gitu kan total volume. Working volume berarti hanya berapa persen dari total volume. Seperti itu. Sisanya diameter shell, panjang TL ke TL, jaket ID. Kalau ada jaket, kalau nggak ada jaket nggak usah.
Reaktor-reaktor perlu jaket nggak? Depends. Kalau reaktormu isothermal, harusnya sih perlu jaket untuk menjaga suhu tetap konstan. Tapi kalau non isothermal, berarti nggak perlu jaket. Apakah ada support? Panjangnya berapa dari bottom TL ke TL? Yang mana TL? Ini TL ya. Nah, apa yang dimaksud dengan N dan lain-lain? Apa nih semua? N itu apa? Nozzle. Jadi udah mengidentifikasi nozzle itu kemungkinan ada di sini, dan di sini, dan di sini. Nozzle itu tujuannya apa? Dia bilang nozzle 1 sebagai inlet, nozzle 2 sebagai bottom outlet, nozzle 3 sebagai steam outlet. Size-nya rencananya 200 NB, 150 NB. Kuantitasnya ada berapa? Dia pakai basisnya ANSI W116, schedule number 40, 150. Ini kode si ANSI. Saya coba kalian explore lagi. Ini kayak tujuan saya juga biar kalian explore. Kemudian materialnya apa? Dia pakai SA516. Supportnya jenis ini dan lain-lain. Apakah radiografinya? Apakah ada radiografi? Joint efisiensi berapa? Code-nya acuannya apa dan lain-lain. Gitu. Tipenya vertikal dengan dish end. Ternyata kalau Jevanya nanti mau bikin tangki yang dari dari BFD mau pakai horizontal boleh. Berarti gambarmu nanti kau putar lah. Gitu. Ya. Nyamuk ya. Oke. Nah, apa deliverables-nya? Tunggu apa nih chat? Oke, Liz. Apa deliverables-nya? Saya kembali ke assignment ya. Duh, 3 jam juga kita. Nih. Pertama, buatlah equipment sheet-nya, lalu buat analisa HAZOP awalnya. Nah, ini coba diekspor. Apa itu analisa HAZOP? Bikin dokumen PDF isi hasil perhitungan dan analisa HAZOP, bikin dokumen Excel yang tadi equipment sheet. Dikumpulkan pada form ini per kelompok, jadi tulis dengan nama kelompoknya, lalu ke form Google. Begitu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya lagi di grup. Saya akan bikin lagi video untuk penjelasan ini. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke. Oke. Ya. Ini akan saya bagikan. Sejauh ini tidak. Tolong mungkin jam-jam berapa nanti udah kalau dari share bikin ya. Udah bikin di grup? Saya nggak tahu. Belum ingat WhatsApp soalnya udah dibuat ya. Oke, nanti perancangan alat boleh ya. Siapa sih? Lilisnya udah pergi. Saya nggak jadi ingat. Ya gini aku si Lilisnya jadinya ingat. Si Dipa lah ya. Kalau si Lilis, kalau nggak kamu sama si apa lah bilang nanti jadinya kata Bu Tiwak, aku aja katanya karena kau tadi live duluan, bilangnya gitu Diva. Sama si Lilis. Oke. Diva juga lagi di sini kan? Atau internet bermasalah juga? Siapa yang kira-kira? Kalau nggak si Ray. Aman? Oke ya. Cuma ini kalau perancangan alat lebih ke pengumpulan tugasnya. Sama nanti minta kelas untuk review sebelum UAS. Begitu.